Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again with me. So before we starting our meeting today, let's pray together. Begin. Okay, finish. So as you can see from the title, we're gonna discussing about grammatical tenses. Jadi kita akan membahas mengenai grammatical tenses hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya pengen menyampaikan mind map-nya gitu, supaya kalian bisa tergambarkan apa sih yang akan kita bahas hari ini gitu kan, dan di sini tuh kita ada apa aja gitu materinya. Nah, kan tadi kita lihat bahwa judulnya itu adalah grammatical tenses. Nah, berarti artinya kita akan membahas mengenai tenses. Nah, si tenses itu tuh apa sih? Makanya kita harus membahas mengenai pengertian dari tensesnya itu sendiri dan kegunaan dari tensesnya itu sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih gitu kayak, oh iya misalkan, oh iya tenses itu ada present tense, ada future tense, bla 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 gitu kan. Tapi kita nggak tahu pengertian dari future tense-nya itu sendiri apa, kegunaannya itu sendiri apa gitu kan. Nah, maka dari itu saya pengen kita membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. So, selain itu juga kegunaan dari si tensesnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tensesnya, macam-macam tensesnya itu sendiri gitu kan. Nah, ada beberapa macam tenses yang perlu kita pelajari. Ada 4 macam tenses gitu kan. Ada 4 macam tenses yang perlu kita pelajari. Tapi ada 3 terpenting yang perlu harus wajib kalian kuasai gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah present tense atau suatu tenses yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi sekarang gitu kan. Nah, present tense ini tuh terbagi ke dalam 4 macam. Di sini ada simple present, ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Nah, nih bisa as you can see from here ada 4 macam gitu kan. Nah, selanjutnya ada yang kedua, tenses yang kedua itu adalah past tense atau suatu tenses yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Past itu artinya lampau gitu kan. Nah, past tense ini tuh terbagi ke dalam 4 macam. Di sini ada simple past, ada past continuous, ada past perfect, ada past perfect continuous gitu. Nah, yang ketiga di sini ada future tense atau suatu tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, future tense ini tuh terbagi ke dalam 4 macam. Di sini ada simple future, ada future continuous, ada future perfect, dan yang keempat ada future perfect continuous. Nah, ini itu adalah ketiga macam tenses yang perlu wajib kalian kuasai. Kenapa begitu? Ketika kalian paham mengenai tiga tenses ini, niscaya gitu ya, kalian akan paham, kalian udah ini bukan tantangan lagi buat kalian ketika kalian mengerjakan soal SBMPTN karena ini sering keluar di SBMPTN gitu kan ya. Nah, maka dari itu kalian wajib menguasai bahasa Inggris itu ini, tiga terpenting ini gitu kan ya. Nah, tapi tenses ini tuh sebenarnya terbagi ke dalam 4 macam gitu kan ya. Nah, yaitu ada tenses yang keempat. Tenses yang keempat ini tuh apa? Past future tenses. Nah, seperti namanya, berarti ini tuh si past future tenses ini tuh merupakan sebuah gabungan dari kedua tenses yang ini gitu. Ada past tense dan ada future tense gitu. Maka dari itu, kalian harus paham terlebih dahulu mengenai yang kedua tenses ini gitu. Karena tenses yang ini tuh merupakan gabungan dari yang dua tenses tersebut. Nah, past future tenses ini tuh apa sih gitu kan? Nah, kok past tapi future sih gitu kan, bingung. Past itu kan masa lalu, future itu masa depan. Gimana sih? Nah, jadi past future tense ini tuh merupakan sebuah tenses yang menggambarkan masa depan dari perspektif masa lalu gitu. Nah, past future tense ini tuh terbagi ke dalam 4 macam. Di sini ada simple past future, ada past future continuous, ada past future perfect, dan yang keempat ada past future perfect continuous. Seperti kalian lihat dari namanya aja ini udah panjang-panjang gitu kan ya. Kalau di sini ada cuman terdiri dua kata, atau paling banyak 3 kata, di sini ada yang sampai 4 kata gitu kan ya. Past future perfect continuous gitu kan. Kalian udah memang sih gitu. Ini emang agak sedikit complicated gitu, tapi kalau kalian udah paham mengenai yang ini dan yang ini,
kalian akan terasa lebih mudah gitu. Nah, untuk selanjutnya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai understanding about tenses, present tense, dan past tense gitu. Untuk yang future tense dan past future tense ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, atau maksudnya saya akan separate it into 2 videos gitu. Jadi saya nggak ingin semuanya ini dibahas di satu video ini. Kenapa? Karena akan pusing dan kalian dan durasinya akan terlalu lama. Jadi saya akan membagi membagi materi ini ke dalam 2 video gitu kan. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke materi gitu kan ya. Seperti yang kita bahas tadi, jadi kita akan membahas mengenai understanding about tense terlebih dahulu. Kita harus paham nih terhadap tenses itu apa sih sebenarnya, tense itu apa sih, kegunaannya itu apa sih. Nah, first of all kita akan membahas mengenai the meaning of tense, arti dari tense-nya itu sendiri. Nah, so what is the tenses? Jadi tenses itu adalah sebuah verb atau kata kerja. Tenses adalah metode tata bahasa grammar. Nah, makanya tadi kita tuliskan bahwa judulnya itu adalah grammatical tenses. Jadi tenses itu merupakan bagian dari tata bahasa dalam bahasa Inggris atau yang disebut juga sebagai grammar gitu. Tata bahasa itu adalah grammar. Nah, dalam bahasa Inggris yang berbasis kata kerja atau verb. Jadi si tenses ini tuh merupakan tata bahasa yang berbasis kata kerja tadi gitu kan ya. Nah, tenses ini digunakan untuk menunjukkan waktu atau keadaan suatu tindakan pada saat suatu kalimat diucapkan gitu. Jadi ketika kita mengucapkan suatu kalimat gitu ya, nah si tenses ini tuh kegunaannya itu untuk menunjukkan waktu dan keadaan suatu tindakan gitu. Nah, kita kan belum tahu apa sih maksudnya menunjukkan waktu atau keadaan suatu tindakan tuh apa, nggak ngerti. Nah, kita akan bahas di the uses of tenses-nya itu kan nanti. Nah, menurut Oxford Learners Pocket Dictionary 4th edition, jadi ini tuh adalah sebuah kamus gitu ya yang namanya Oxford Learners Pocket Dictionary. Nah, untuk edisi yang keempat, tenses itu adalah sebuah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu suatu tindakan atau keadaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah verb form that shows the time of the action or state gitu. Nah, kalau secara singkat, jadi tense ini merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian gitu. Nah, sehingga orang yang hendak membicarakan suatu kegiatan dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata kerja perlu memperhatikan konteks waktu atau konteks keadaan selesai atau tidaknya gitu kan. Nah, saat kegiatan itu berlangsung gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita kayak kan di sini ada nih menunjukkan waktu kegiatan suatu tindakan bla bla bla. Nah, apa sih itu maksudnya? Nah, makanya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sebagai the uses of tenses gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tabel yaitu berdasarkan waktunya, di sini itu present, past future gitu. Kalau berdasarkan sifat itu sebenarnya sifat itu maksudnya keadaan ya, nih keadaan yang ini. Kan kalau ini kan waktu, menunjukkan waktu. Kalau misalkan menunjukkan waktu di sini ada present, past, terus gitu sini ada future, ada past future. Kalau present itu artinya sekarang, past itu artinya lampau, future itu adalah masa depan. Kalau past future itu adalah suatu kegiatan atau suatu peristiwa yang menunjukkan masa depan tapi dari perspektif masa lalu. Tadi kita sudah bahas ya. Nah, kalau sifat atau keadaan ya, ini maksudnya suatu keadaan nih, keadaan yang ini itu di sini ada simple, continuous, perfect continuous gitu kan ya kayak gitu. Nah, kita kan nggak paham nih maksudnya apa sih gitu. Nah, ini kok di sini ada kayak semacam kayak tabel, kalau dalam biologi itu ada tabel perkawinan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan berarti kalau kita lihat nih di sini, berarti present simple. Oh, berarti kalau present waktunya sekarang, keadaannya tuh simple gitu kan. Nah, di sini jadi kata-katanya tuh I eat. Terus itu present continuous gitu kan di sini I'm eating. Terus itu present perfect I have eaten. Apa sih maksudnya? Nah, kita makanya bahas nih di sini. Pengertian dari kita kupas tuntas yang ini nih. Bagian-bagian yang ini. Nah, lihat di sini. Ini adalah perlu kalian simpen, perlu kalian ingat nih
tabel-tabel yang ini. Kita lihat di sini, past itu adalah kemarin, present itu adalah sekarang, future itu adalah besok atau masa yang akan datang. Nah, lihat di sini, tense menurut sifat, tense menurut sifat, tense menurut waktu. Nih, kita lihat di sini, tense menurut sifat, menurut waktu di sini ada tense menurut sifat. Atau sifat itu keadaan ya sebenarnya, sifat atau keadaan. Saya tulis di sini nih. Bentar ya. Keadaan gitu ya maksudnya. Maaf ya teman-teman, bikin tulisan di laptop tuh agak susah. Keadaan ya ini, keadaan. Nah, jadi tense ini tuh terbagi ke dalam 2 macam. Di sini ada yang berdasarkan menurut sifat atau keadaan, di sini ada tenses menurut waktu gitu. Kalau menurut sifat di sini ada simple. Simple itu adalah apa? Kalimat yang sederhana. Selanjutnya di sini ada continuous, aktivitas yang sedang berlangsung. Ingat, continuous itu adalah aktivitas yang sedang berlangsung gitu. Selanjutnya di sini ada perfect. Perfect itu adalah aktivitas yang telah selesai dengan sempurna gitu kan. Perfect itu artinya sempurna. Nah, kalau misalkan ya kita ngobrol nih, oke, perfect gitu artinya ya udah sempurna, artinya suatu kegiatan itu sudah selesai gitu maksudnya. Nah, di sini ada perfect continuous, aktivitas yang telah dilakukan dan masih berlangsung. Jadi kan di sini ada dua apa ya namanya? Ada dua gabungan gitu, ada perfect dan di sini ada continuous gitu kan. Tadi apa? Continuous itu adalah suatu aktivitas yang sedang berlangsung. Kalau perfect itu adalah aktivitas yang telah atau selesai dengan sempurna gitu kan. Nah, kalau gabungannya itu adalah menjadi sebuah aktivitas yang telah dilakukan dan masih berlangsung gitu. Udah dilakukan tapi masih berlangsung gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tenses menurut waktu gitu. Nah, di sini kalau tenses menurut waktu, present itu sekarang, past itu adalah masa lampau atau telah berlalu, future itu adalah rencana di masa depan atau yang akan datang gitu ya. Past future itu adalah rencana di masa lalu gitu. Karena past future gitu kan ya, rencana tapi di masa lalu. Kalau future itu rencana di masa depan gitu, masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi atau macam dari si tensesnya itu sendiri. First of all, di sini kita masuk ke present tense gitu kan ya. Nah, kita udah mulai masuk nih. Kalian harus pay attention more gitu ya about this. Nah, so what is it present tense? Jadi present tense itu adalah sekarang ya. Nah, si present tense ini tadi terbagi ke dalam 4 macam. Nah, kita yang pertama itu akan membahas mengenai simple present tense. So, simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung. Kita underline ya ini, sedang berlangsung saat ini gitu. Atau kejadian yang berlangsung berulang kali, kebiasaan atau habitual, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kita masuk ke contohnya dari simple present tense supaya kita nggak bingung-bingung lagi. Kalau misalkan si simple present tense itu tuh menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi positif gitu, afirmatif lah gitu. Di sini formulanya itu adalah ada subjek, verb 1, atau verb dasar gitu kan ya, atau basic form gitu. Terus ya gitu to be-nya itu ada is, am, are gitu plus objek gitu. Di sini subjeknya itu bisa I, you, they, we, she, he, it gitu kayak gitu-gitu kan. Kalian udah tahu subjek itu apa aja. Nah, di sini contohnya kita masuk ke contoh. Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries gitu. She reads Harry Potter books and every day. They watch new movies every Sunday gitu. Jadi apa ya namanya? Di sini kan Susi Pujiastuti itu adalah menteri dari Menteri dari Maritime Affairs and Fisheries gitu kan ya. Dia itu adalah seorang menteri gitu kan. Nah, si Susi Pujiastutinya itu adalah subjek gitu di sini. Nih kita masuk ke to be-nya.
Nah, jadi untuk kalimat yang ada di tengah ini tuh, untuk kata yang ada di tengah ini tuh, dia bisa menggunakan verb satu atau verb dasar, atau bisa menggunakan langsung aja to be gitu. Nah, kalau untuk case pada kalimat ini, dia langsung menggunakan to be. Nah, di sini to be-nya itu yang digunakan adalah is. Kenapa is? Karena si Susi Pujiastuti ini tuh, dia itu adalah subjek yang menggambarkan apa? She atau dia perempuan. Maka dari itu penggunaan to be-nya itu dia menggunakan apa? Is gitu. Tapi kalau misalkan am itu dia digunakan untuk apa? Am itu dia digunakan untuk I atau aku. Sedangkan kalau are ini dia digunakan untuk you, terus di sini saya tulis ini ya. They, ini saya coret aja deh. You, they, sini deh. They, terus gitu di sini ada we gitu kan. Nah, maksudnya apa sih ini? Kayak kok ini ada you, they, we, apa maksudnya? Jadi misalkan nih contohnya kayak she is gitu kan ya. I am, you are, they are, we are gitu teman-teman. Ngerti kan maksudnya? Udah paham lah ya, udah kelas 12 kayaknya udah paham. Nah, udah gitu. Di sini ada contoh yang kedua. She reads Harry Potter books every day gitu. Nah, tadi kita balik lagi ya. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries-nya itu adalah objeknya gitu di sini. Jadi maksudnya kita maksudnya tuh di sini kita bongkar gitulah ya istilahnya. Nah, itu adalah objeknya. Jadi ini itu adalah subjek, si Susi Pujiastutinya itu adalah subjek, is-nya itu adalah to be-nya, gitu kan. Terus itu the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries-nya itu adalah objeknya, gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada she reads Harry Potter books every day, gitu kan. Nah, kalau ini itu adalah kita lihat tadi simple present tense-nya itu adalah sebuah yang menggambarkan kegiatan yang sedang berlangsung. Susi Pujiastutinya itu bener kan itu kegiatan yang sedang berlangsung atau dia itu memang sedang menjadi menteri kelautan kan ya. Nah, sedangkan nih di sini kita lihat di contoh yang kedua she reads Harry Potter books every day. Every day itu kita bisa buktikan bahwa di sini berulang kali atau kebiasaan. Berarti every day itu sudah menjadi suatu kebiasaan gitu. Kita mandi setiap hari gitu. Nah, si penggambaran melalui satu kalimatnya itu menjadi sebuah kalimat yang simple present tense gitu karena terjadi berulang kali gitu. Makanya termasuk juga di sini she reads Harry Potter books every day-nya ini tuh sudah menjadi sebuah kebiasaan sehingga dia ini bisa direpresentasikan ke dalam bentuk kalimat simple present tense gitu. Nah, udah gitu di sini everyday tiap hari gitu kan. She reads Harry Potter books every day. She-nya itu adalah sebuah subjek gitu kan di sini ada subjek. Reads-nya itu sendiri itu adalah apa tadi? Kan tadi kita lihat nih di sini. Katanya itu harus verb satu atau verb dasar gitu. Nah, berarti apakah reads itu adalah sebuah verb satu atau kata kerja? Itu kan kata kerja bentuk satu gitu yang pertama. Iya, jawabannya dia itu adalah sebuah verb dengan bentuk yang pertama gitu. Dia itu adalah sebuah verb satu gitu kan. Nah, Harry Potter books-nya itu tuh apa sih? Harry Potter books-nya ini tuh adalah sebuah objek gitu. Nah, everyday-nya ini tuh adalah sebuah keterangan waktunya gitu. Kita bisa tahu nih itu kegiatan dia tuh berulang kali. Jadi dia tuh bisa masuk ke simple present tense gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua itu adalah contoh dari negatifnya gitu atau penggunaan yang bikin dia tuh jadi negatif itu adalah karena ada not-nya gitu di sini. Not-nya itu tidak gitu artinya. Ntar ya, saya hapus dulu deh biar kelihatan ya. Nah, kita ganti jadi lesser point. Nah, di sini ada simple present tense tapi dalam bentuk negatif gitu. Nah, maksud dari negatifnya ini tuh apa sih? Kalau kita lihat dari
si formulanya. Di sini ada subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus objek. Nah, kapan sih kita pakai don't, kapan kita pakai doesn't, kita udah bahas kemarin, dan begitupun kapan kita pakai s, kapan tidak pakai s, atau kapan kita pakai ES, kapan kita pakai S, itu kita udah bahas kemarin di pertemuan sebelumnya, kalian pasti sudah paham ya sekarang. Jadi, jika kata kerja atau verb yang berupa to be, maka rumusnya menjadi subject plus is MR, not plus objek. Jadi si ininya itu adalah sebuah to be. To be itu ada is, MR. Kalian udah tahu pastinya ya. Nah, kita masuk ke contohnya di sini. She doesn't read Harry Potter books every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari gitu. Berbeda halnya dengan contoh yang ini. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Jadi ciri-ciri dari negatif itu adanya not di sini. Do not. Doesn't itu artinya does not gitu kan. Jadi penggunaan negatif di sini tuh artinya tidak gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya tidak gitu. Not itu tidak gitu kan. Jadi negatif gitu kan. Nah, itu untuk contoh yang ini gitu kan ya. Sebenarnya kalau untuk contoh yang menggunakan to be ya di sini misalkan contohnya she isn't she isn't like to watching movies gitu. Itu contohnya untuk simple present tense yang menggunakan negative form gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada simple present tense yang interrogatif atau sebuah kalimat tanya gitu kan ya, menggunakan kalimat tanya. Nah, si formulanya itu menjadi do or does gitu kan ya. Does or do gitu kan ya, ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah o. Kita bisa lihat bahwa penggunaan si does-nya ini tuh menjadi di depan gitu. Kalau misalkan menjadi sebuah kalimat tanya, jadi si do or does-nya itu menjadi di depan gitu. Kalau yang ini kan subjek dulu, yang ini juga subjek dulu, tapi kalau untuk kalimat tanya, si do or does-nya itu menjadi di depan gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu apanya gitu, apakah gitu kan ya, di mana gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi menjadi sebuah kata tanya gitu do or does-nya di sini. Nah, kita masuk ke contohnya. Does she read a Harry Potter book? Gitu kan katanya. Kenapa pakai does? Karena dia tuh di sini she kan. Do they watch a new movie every day? Gitu katanya. Apabila kata kerja atau verb berupa to be atau modals kemarin kita udah bahas, yaitu ada should, would, will, terus itu could, can gitu kan. Modals itu kan kalian udah tahu ya. Maka jangan menggunakan kata do or does gitu katanya. Berbentuk to be. To be itu tadi udah ada kita bahas, yaitu ada is MR gitu. Jadi kalau misalkan si kata kerjanya itu berbentuk is MR, maka si penggunaan yang di depannya itu bukan do or does lagi, tapi penggunaannya itu langsung ke to be-nya gitu. Jadi is Tuti Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries gitu katanya. Are you new staff of Wall Street English gitu katanya. I hope you understand ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai present continuous tense gitu. Tadi present itu artinya apa? Present itu artinya now, sekarang, secara menurut waktu, now, sekarang. Continuous itu adalah suatu kejadian yang aktivitas yang berlangsung gitu kan ya. Nah, terus itu present continuous tense ini merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu ya kan, pada waktu sekarang atau present gitu. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begins before, selama, is in progress the present, dan berlanjut setelah, continues after, waktu atau aksinya gitu. Jadi sekali lagi, jadi present continuous ini digunakan untuk aksi yang terjadi sebelumnya, atau aksi yang terjadi selama itu, atau aksi yang terjadi berkelanjutan setelah gitu kan ya. Jadi misalkan contohnya sebelum kelas berlangsung. Nah, contohnya itu kalau misalkan
yang contoh yang ini nih, selama gitu. Selama kelas berlangsung. Nah, itu contohnya itu udah masuk ke present continuous tense. Selanjutnya di sini ada continuous after gitu. Nah, ketika kelas berlangsung, berlanjut setelah, jadi kayak ketika setelah kelas berlangsung gitu, pembelajaran akan tetap berlangsung gitu. Maksudnya setelah kelas berlangsung, pembelajaran akan terus tetap berlangsung gitu. Ngerti kan maksudnya? Nah, udah gitu, kita masuk ke contohnya. Di sini ada afirmatif. Afirmatif itu sebuah kalimat yang emang positif lah gitu kan di sini. Nah, jadi afirmatif ini si formulanya di sini ada subjek, be-nya atau to be-nya tuh di sini bisa menggunakan am, is, are, dan plus verb ing gitu kan ya. Nah, udah gitu example contohnya di sini on Kirsten is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. They are eating at Scott's favorite restaurant today gitu. Katanya si Auntie itu Bibi Christine dia sedang manasin mobilnya ketika si Scott itu mencari si coat-nya gitu. Coat-nya itu kayak jaket, bukan jaket sih, pokoknya coat-nya itu kayak jaket lah gitu, kayak semacam outer lah gitu ya. Nah, they are eating Scott's favorite restaurant today gitu kan ya. Mereka sedang makan di restoran favoritnya si Scott gitu hari ini gitu katanya. Nah, jadi di sini tuh dicirikan dengan adanya si verb ini. Makanya di sini ditulis kan si on Christine itu dia udah masuk ke subjek dengan subjeknya tuh dia perempuan, atau dalam bahasa Inggris itu menjadi she gitu kan ya. Nah, makanya dia penggunaannya tuh di sini to be gitu kan ya. To be-nya itu dia menggunakan is gitu. They are gitu kan. Nah, di sini menggunakan to be-nya are gitu. Kenapa? Karena si subjeknya itu merupakan they gitu kan. Tadi yang menggunakan are itu ada they, you, dan we gitu kan ya. They are gitu. Nah, eating sedang makan ing gitu kan. Di sini ada verb ing gitu kan. Kemarin kita udah bahas mengenai verb ing itu apa sih gitu kan ya. Kalian bisa cek lagi di PPT sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke negatif gitu kan ya. Negatifnya ini tuh dia dicirikan dengan adanya not di sini. Nah, ketika suatu kalimat ada not-nya, kalian udah tahu bahwa penggunaan not-nya ini tuh dia menggunakan negative form gitu. Artinya dia tuh si kalimatnya tuh adalah kalimat yang negatif gitu kan ya, karena ada not-nya di sini. Nah, kita lihat bahwa sini ada subject, be, am, is, are, plus not, verb ing gitu. Nah, bedanya dengan si afirmatif ini, adanya si not-nya ini gitu. Jadi, penambahan atau adanya si negatif ini tuh ditambahkan dengan not gitu. Perbedaannya dengan afirmatif itulah cara mengingatnya ya teman-teman. Nah, udah gitu kita masuk ke contohnya di sini. I am not looking for you. They are not cooking right now gitu. Aku nggak mencari kamu gitu. Aku tidak sedang mencari kamu. Mereka tidak sedang memasak sekarang gitu. Jadi itu kita bisa lihat bahwa penggunaan dari present continuous tense ini tuh dia tuh ya udah pokoknya terjadi sekarang juga gitu kan ya. Nah, selanjutnya di sini ada interrogative. Tadi balik lagi, interrogative itu kalau misalkan kalau misalkan tidak pakai do or does di depannya gitu kan. Nah, si to be-nya yang di depan. Nah, di sini dalam case ini si to be-nya yang di depan, be-nya itu dengan menggunakan am, is, are, subject, terus gitu verb ing. Nah, di sini kita masuk ke contohnya, are you waiting to open your present after you eat your pancakes gitu katanya. Is she going to the mall tonight gitu katanya. Nah, kita masuk ke present tense yang ketiga gitu, yaitu kita masuk ke present perfect tense. Jadi present perfect tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu. Tadi present itu artinya now, sekarang. Perfect itu artinya sudah selesai gitu. Jadi makanya artinya itu adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah udah dimulai di masa lalu tapi masih berlanjut sampai sekarang gitu kan.
atau telah selesai gitu pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut gitu. Dilansir dari English Page, tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan yang melibatkan suatu tempat. Nah, si present perfect tense ini tuh dibentuk dengan auxiliary yaitu verb atau has. Jadi dan past participle atau verb 3 ya, kemarin kita udah bahas. Jadi ciri-cirinya dari kalau misalkan tadi present continuous tense itu dia menggunakan verb ing gitu kan ya. Nah, kalau yang ini itu karena suatu kegiatan yang sudah berlangsung udah selesai tapi masih berkelanjutan gitu ya. Makanya kita dengan ciri-cirinya itu adanya have or has, ada have atau has gitu kan ya, dan ditambah dengan past participle. Jadi di sini tuh case-nya itu menggunakan have atau has dan si verb-nya itu menggunakan verb 3 atau past participle. Nah, kapan sih kita menggunakan have atau has gitu? Nah, kita lihat di sini. Have itu digunakan untuk I, you, dan plural gitu. Kalau plural itu artinya banyak gitu kan ya. Banyak, kayak contohnya subjek-subjek yang plural itu artinya we, they gitu kan ya. We itu artinya kita itu artinya banyak, makanya dia disebut sebagai plural gitu kan. Kalau misalkan they itu mereka itu artinya kan orang yang lebih dari satu gitu, mereka gitu kan. Artinya apa? Dia udah termasuk ke plural subjek gitu. Makanya di sini ada plural pronoun, ada they dan we gitu kan. Plural noun, ada boys or men gitu kan ya. Jadi di sini tuh kalau boys itu kan artinya dengan huruf S kan ya di sini. Penggunaan huruf S ini tuh mengartikan bahwa laki-lakinya ada banyak gitu. Men gitu. Men juga bisa juga. Kalau ditulisnya dengan MAN itu artinya singular gitu. Man aja gitu. Tulisannya man gitu kan kayak ini nih contohnya. Nih. Tapi dibaca tetap man gitu. Tapi kalau yang ini men laki-laki ya, man di sini tuh artinya laki-laki. Kan ada woman sama ada man gitu kan. Kalau kalau man di sini dengan menggunakan huruf e di sini itu artinya dia plural atau dia itu banyak gitu. Man-nya itu tidak hanya satu orang gitu. Laki-lakinya itu tidak hanya satu, tapi banyak gitu. Jadi makanya apa? Plural noun-nya di sini tuh ada boys, ada men, begitupun juga bisa misalkan girls, women gitu kan ya, student children gitu, terus gitu students gitu kan dan lain sebagainya. Pokoknya plural atau banyak gitu kan ya, yang mengartikan majemuk lah gitu kan. Nah di sini ada compound subject dengan kata hubung and, you and I, Tom and Jack itu misalkan you and I-nya itu kan udah menjadi kita gitu kan ya, you and I gitu kita itu, Tom and Jack itu udah menjadi mereka gitu, makanya ini tuh udah masuk ke mereka itu banyak gitu kan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalau misalkan kita menggunakan has. Jadi maksudnya gini loh ya. Misalkan boys have gitu, men have gitu. Selanjutnya di sini ada you and I have gitu. Tom and Jack have gitu. Itu penggunaannya gitu. Pengaplikasian have ke dalam si boys terus gitu they, terus gitu you and I, Tom and Jack gitu kan kayak gitu. Nah, kalau has ini dia digunakan untuk singular subject gitu kan. Third person atau singular pronoun gitu. Jadi third person itu jadi apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia tuh sudut pandang orang ketiga lah gitu. Orang ketiga itu kan ada dia gitu. Dia, mereka gitu kan ya. Nah itu kata kerja. Tapi mereka di sini nggak masuk ya. Dianya itu lebih ke dia yang singular gitu. Dia gitu. Bukan mereka kan, kalau mereka tuh kan banyak gitu kan. Orang ketiga di sini tuh sudut pandang orang ketiga di sini tuh kan merekanya tuh cuman satu orang gitu, he, she, it gitu, kayak he-nya itu kan dia orang ketiga, tapi dia tuh cuma seorang gitu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu bisa benda dan maupun hewan gitu ya. Singular noun misalkan Tom gitu kan, si Tom doang gitu, Tom gitu sendiri, jadi Tom has gitu, terus itu di sini ada man. Nah ini dia lihat nih kan, ini dia menggunakan di sini ini menggunakan a, padahal artinya sama gitu. Nah, tapi kalau artinya sama ini
tapi dalam bentuk majemuk atau si man-nya itu ada banyak. Kalau man-nya ini cuma ada satu gitu. Misalkan laki-laki tapi cuma ada satu gitu. Makanya dia menggunakan man has gitu kan ya. Jadi itulah pengaplikasian. Misalkan contohnya nih, he has, she has, it has gitu kan. He has a new car. She has a new car. It has a new car gitu kan. Nah, itulah contohnya. Nah, kita masuk ke contoh dari si present perfect tense itu sendiri gitu kan ya. Kenapa sih kita bahas terlebih dahulu mengenai have dan has ini? Karena kita akan masuk ke contohnya. Kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has gitu kan. Di sini contohnya, misalkan subjeknya dia pengen menggunakan I, you, we, they. Misalkan bisa menggunakan I, bisa menggunakan you, bisa menggunakan we, bisa menggunakan they gitu kan. Nah, plus have plus verb 3. Kenapa pakai have? Karena di sini kayak misalkan I dan you-nya ini tuh udah masuk kan ke persyaratan yang ini. Dan di sini we-nya itu adalah we dan they-nya itu adalah plural gitu. Makanya di sini kita masuk ke contohnya, they have lived in Jakarta for a long time gitu. Mereka udah tinggal di Jakarta sejak waktu yang lama gitu kan ya. Untuk waktu yang lama. Nah, udah gitu he, she, it gitu. Nah, di sini penggunaannya itu dia adalah singular subject gitu, atau penggunaan dengan orang ketiga gitu, sudut pandang orang ketiga. Jadi he, she, it gitu kan. He has learned English for 1 year. Dia udah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun gitu kan, untuk 1 tahun. Selanjutnya kita masuk ke negative form. Di sini ada I, you, we, they. Ini sama aja, cuma ditambah not-nya doang gitu ya. Di sini they have not lived in Jakarta for a long time. Artinya mereka tidak tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. He has not learned English for 1 year gitu. Dia tidak pernah belajar bahasa Inggris untuk waktu untuk 1 tahun gitu. Nah, interrogatif tadi balik lagi. Kalau interrogatif itu di sini have or has-nya tuh jadi di depan gitu. Jadi apapun itu subjek itu kalau misalkan dia interrogatif, dia itu nggak jadi di depan tapi jadi di tengah setelah kata si have or has-nya ini. Nah, di sini ada have they lived in Jakarta for a long time? Apakah mereka tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama gitu? Has he learned English for 1 year? Sudah kan? So, yang itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan ya, sudahkah ia belajar bahasa Inggris untuk 1 tahun? Nah, itu artinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir, atau macam yang terakhir dari present tense, yaitu apa? Present perfect continuous. Present itu apa? Tadi artinya present itu artinya now, di sini perfect itu artinya perfect itu artinya sudah selesai, tapi di sini present perfect continuous gitu kan ya, dengan menggunakan perfect continuous. Jadi perfect continuous itu adalah sebuah aktivitas yang sudah berlangsung gitu, yang telah dilakukan tapi sedang berlangsung gitu ya. Nah, kita masuk ke artinya gitu. Jadi present perfect continuous tense ini tuh adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu, atau aksi yang telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Aksi pada tense ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang itu. Nah, dilansir dari Grammarly, present perfect continuous ini memiliki nama lain yaitu present perfect progressive tense gitu. Jadi nama lain dari present perfect continuous ini tuh adalah present perfect progressive tense gitu. Nah, di sini present perfect tense ini dibentuk dengan auxiliary have or has dengan menggunakan present participle verb ing. Jadi perbedaannya dari tadi dengan present perfect tense itu adalah kalau misalkan present perfect tense itu dia menggunakan past participle atau verb 3, kalau yang ini tuh dia menggunakan present participle atau yang disebut juga dengan verb ing gitu kan. Nah, kita masuk nih ke contoh yang tadi, ini sama aja gitu ya. Ini pokoknya ini sama artinya gitu ya dengan yang tadi kita udah jelasin kapan menggunakan have, kapan kita menggunakan has gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja bahas ke contohnya. Di sini ada afirmatif atau menggunakan kalimat positif gitu ya. Di sini ada
subjek plus have or has, terus gitu ditambah verb ing atau present participle. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada she has been driving. Dia telah menyetir gitu. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Nah, kita bisa buktikan bahwa ini kejadian yang sudah terjadi tapi masih berlangsung gitu. Jadi si anak-anaknya tuh udah tidur tapi masih gitu sampai sekarang masih tidur gitu. Nah, ini tuh menggambarkan itu gitu si present perfect continuous teh. Nah, terus gitu kita masuk ke contoh yang negatif gitu. Ini tinggal ditambah not-nya aja gitu ya. Mereka belum menyetir. Iya, belum menyetir. She has not been driving gitu kan ya sampai sekarang itu. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur sampai sekarang gitu. Interrogatif misalkan subject has or has have or has gitu kan ya, ditambah kayaknya ini ada kesalahan ya teman-teman. Sorry, ini ada kesalahan. Ini bukan kayak gini, tapi subjeknya itu jadi setelah sini. Nah, jadi di sini. Saya perbaiki deh nanti di PPT ya. Jadi yang pertamanya itu ada have or has-nya dulu, terus ya gitu baru si subjek di sini. Nah, ini bukan kayak gini untuk apa sih namanya? Untuk yang interrogatif, tapi jadi has not. Jadi yang pertamanya itu ini kita salah deh, bukan kayak gini ya. Tunggu sebentar, kita ganti jadi pendek di sini. Jadi has not she been driving gitu. Jadi she-nya ini tuh bukan di tengah, bukan di depan tapi jadi di sini. Nah, di sini nih. Jadi she-nya tuh jadi di sini. Kalian pasti paham sih gitu. Kalau kayak gini justru menurut saya jadi lebih paham kalian. Interrogatif di sini. Case-nya ini salah nih saya nih. The toddlers-nya itu bukan di situ tapi haven't the toddlers. Tapi the toddlers-nya itu bisa diganti jadi they gitu kan ya. Jadi they aja ya di sini. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi perpindahan they-nya itu jadi setelah si haven't ini. Setelah ini has not gitu kan ya. Have not they been sleeping gitu katanya nih. Ini jadi pertanyaan ya. Nih coret aja lah ya, kalian udah paham kok ini artinya apa. Saya yakin. Nah, gitu. Jadi misalkan saya baca lagi ya. Nih, nggak boleh ini salah. Ini salah. Jadi cara bacanya itu adalah has not she been driving gitu katanya. Haven't they been driving gitu. Sudahkah dia tidak apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, apakah dia tidak sedang menyetir gitu katanya. Apakah mereka tidak sedang tidur gitu kan, itulah pokoknya. Jadi haven't they been sleeping gitu katanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke past tense gitu kan. Tadi ada present tense, selanjutnya di sini ada past tense. Past tense juga sama, terbagi ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama yang akan kita bahas itu adalah simple past tense gitu. Nah, simple past tense ini tuh adalah apa sih? Simple past tense itu adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau telah berakhir. Simple itu kan ya, sederhana. Past itu artinya masa yang udah berlalu gitu kan ya. Jadi artinya kita bisa simpulkan bahwa kalimat tenses ini itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau gitu atau telah berakhir di masa lampau gitu. Jadi udah lampau deh semuanya, ini udah nggak terasa lagi sampai sekarang gitu. Kayak I was a kid gitu, kayak aku dulu anak kecil gitu kan. Itu contohnya ya. Kita masuk untuk lebih jelasnya lagi ke yang pertama itu ada di sini afirmatif. Jadi si simple present tense ini tuh dia tuh terbangun dari subjek verb 2 plus objek. Jadi simple past ini tuh ciri-cirinya
adanya si verb 2 ini gitu. Nah, kalian harus udah tahu verb 2 itu apa aja gitu ya. Misalkan kalian pengen apa ya, contohnya gini, went. Went itu verb 2 dari apa sih? Went itu verb 2 dari go gitu. Itu kalian harus hafal ya. Itu kalian bisa apa ya, memperdalam vocabularies yang kalian bisa baca gitu di berbagai banyak macam apa ya, buku atau sumber internet lain lah gitu ya. Nah, di sini contohnya, di sini ya kita masuk example. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Nah, kita bisa tahu dari mana nih, dari mana sih gitu. Ini itu adalah sebuah simple past tense itu. Nah, kita bisa tahu suatu kalimat ini tuh adalah sebuah simple past tense dari adanya si last Sunday ini. Last Sunday itu adalah apa artinya? Hari Senin kemarin gitu. Hari Senin kemarin, hari Senin yang udah ya yang lalu gitu kan ya. Berarti lah seandainya ini udah terjadi gitu. Ini suatu kejadian yang terjadi di masa lampau gitu. Last gitu. Di sini ada ciri-ciri lastnya di sini. Nah, saya highlight ya di sini ya biar kalian lebih jelasnya lagi. Nih, contohnya last. Nah, adanya last seandainya ini tuh menggambarkan bahwa ini adalah sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Nah, maka dari itu penggunaan si last seandainya ini itu bisa kita garis luruskan untuk kita menggunakan si ini, si formula yang ini gitu kan. Nah, kita ini ya, kita bongkar gitu ya di sini. Kita kupas di sini. Abdul. Abdul ini adalah sebuah subjek. Dia ini adalah sebuah subjek, gitu kan ya. Subjek. Nah, subjeknya tuh apa sih? Dia masuk ke he, berarti dia laki-laki, gitu kan ya. Dia itu adalah sebuah subjek. Subjek ya. Subjek. Subjeknya itu adalah dia, he. Gitu kan. Nah, di sini katanya kalau misalkan penggunaan simple past tense ini dia itu si formula yang keduanya itu adalah harus sebuah verb gitu kan. Berarti artinya kalau misalkan dia harus merupakan sebuah verb, berarti setelah subjeknya ini tuh setelah si he-nya ini tuh dia harus berupa verb 2 gitu. Apakah benar dia ini adalah sebuah verb 2? Benar, karena ini itu merupakan verb 2 dari go. Gitu. Go itu adalah verb 2-nya itu adalah went to Bali for holiday gitu. Balinya itu apa? Balinya itu adalah objek gitu. For holiday-nya itu ini adalah keterangan tempat, ini adalah keterangan waktu nih. Ini keterangan waktu. Nih saya tulis di sini KW itu adalah keterangan ini ya. Keterangan waktu, di sini ada KT atau keterangan tempat gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur gitu. Nah, selanjutnya, maksudnya Bu, Sunday itu adalah hari Minggu ya. Maaf ya teman-teman, salah. Saya lupa. Nah, selanjutnya di sini she joined the English club class at school yesterday. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah gitu. She-nya itu adalah subjek, join-nya itu adalah verb 2 dari join gitu kan. The English club class gitu kan. Ini tuh adalah sebuah objek. Jadi sini kita kupas, di sini ada subjek, di sana ada verb 2 gitu kan. Di sini ada verb 2, di sini ada apa? Objek. Di sini apa? Keterangan. Di sini ada keterangan tempat gitu. Ya ini keterangan tempat dan keterangan waktu ya. Nah, ini yesterday-nya itu dia ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari masa lampau gitu di sini. Dan KW di sini. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya bisa kalian baca lagi, kalian akan paham ya. Nah, selanjutnya di sini negatif, dia itu bisa ditambah dengan apa ya, not gitu kan penggunaannya. Jadi, tapi berbeda dengan si afirmatif ini. Kalau misalkan apakah kalau misal penggunaan afirmatif ini tinggal ditambah not doang gitu, ya betul sih. Tapi di sini si verbnya ini tuh berbentuk did gitu kan ya. Did itu artinya dia itu verb 2 dari do. Gitu kan, verb 2 dari do. Nah, gitu saya tulis ini deh, verb 2. Jadi, si did ini adalah verb 2 dari do, gitu. Nah, di sini, si formulanya itu yang pertama ada subjek, di sini penggunaan dari did itu verb 2 dari do, selanjutnya di sini ada not,
verb 1 tapi di sini penggunaannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada negatif. Kenapa verb 1 penggunaannya? Karena di sini tuh udah lampau gitu. Jadi verb satunya di sini itu kan yang katanya itu harus berubah menjadi sebuah verb 2 kan katanya kalau di afirmatif. Enggak kalau di negatif. Penggunaan verb 2-nya itu jadi di sini gitu tah. Nah, di sini gitu. Jadi diubah jadi ke did gitu kan ya. Atau dia bisa menggunakan subjek ditambah to be, to be-nya itu merupakan berbentuk is atau were gitu ya. Jadi is itu to be-nya di sini tuh kan was atau were kan ya. Kalau was atau were ini tuh dia itu merupakan verb 2 dari is mr gitu kan. Jadi is itu merupakan verb 2-nya, was itu merupakan verb 2 dari is, were ini merupakan verb 2 dari are gitu. Is atau am sih sebetulnya. M. Nah, am maksudnya ini am ya. Nah, ini kalau are gitu. Kalau ini are ya. Kalau were itu merupakan verb 2 dari are gitu. Ditambah not di sini. Saya ganti pulpen deh biar kelihatan ya. Hijau aja boleh. Nah, terus itu di sini kita masuk ke contohnya. Ya, untuk contoh yang pertama itu kan dia katanya menggunakan did. Berarti I did not sleep well last night gitu. Kalau yang menggunakan was were gitu kan di sini kan ada they. They itu kan katanya to be-nya itu dia menggunakan are kan ya. Nah, menggunakan are. Nah, berlaku juga untuk si penggunaan si were yang ini gitu kan ya. Karena were ini merupakan verb 2 dari are atau lampaunya si are atau past tense-nya dari si are ini gitu kan ya. Nah, maka dari itu begitupun juga penggunaan si were-nya ini kan katanya are itu penggunaannya untuk are, you, are itu menggunakannya untuk you, they are kan ya. Nah, begitupun juga penggunaan untuk were di sini berarti artinya they were not an artist 10 years ago gitu katanya. Nah, kita masuk ke interrogatif. Nah, si interrogatifnya ini tuh untuk kalimat tanya kan ya. Nah, ini tuh dia kan kalau yang ini si did-nya itu di tengah kan. Nih, begitupun juga dengan si to be-nya ini. Nah, dia pindah ke depan ke sini. Pindah ke depan. Si subjeknya jadi di yang kedua, was were-nya di depan, did-nya di depan. Nah, kita masuk ke contohnya di sini. Did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di meja? Was he so busy? Gitu. Apakah dia sangat sibuk? Gitu katanya. Nah, tapi di sini ditambah apa ini seharusnya ada tambahan ya di sini. Subjek plus apa? Verb 1. Nah, gitu ya. Udah, kita lanjut ke contoh dari past tense yang kedua, yaitu adalah past continuous tense. Berdasarkan namanya, past itu masa lalu lampau, continuous itu adalah berkelanjutan gitu kan ya. Nah, past continuous ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa lampau gitu. Bentuk ini merupakan menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, began before, selama, was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah, continued after, waktu atau aksi lain yang terjadi pada masa lampau. Jadi ini saya udah bahas ya ini yang maksudnya ini began before, was in progress during, dan continued after tadi saya udah bahas. Past continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb be gitu kan. Tadi be itu apa? Tadi ada is, mr, tapi is mr-nya di sini karena berbentuk past tense, jadi makanya si is mr-nya atau to be-nya ini tuh berubah menjadi was or were gitu. Kalau misalkan is dan am itu menjadi was gitu, kalau misalkan dalam lampaunya kalau are itu menjadi were gitu kan. Hal ini dikarenakan past tense itu terjadi di masa lalu dengan dan ditambah present participle atau present participle itu adalah apa? Verb ing gitu kan. Nah, kita masuk ke contohnya.
Karena continuous ini pokoknya ciri-ciri dari continuous ini tuh dia penggunaannya menggunakan verb ing gitu kan ya. Jadi makanya setiap ada kata-kata continuous di sini, setiap ada past tense yang menggunakan continuous di sini, dia pastinya di dalam si formulanya tuh pasti ada verb ing-nya gitu atau present participle-nya. Nah, di sini penggunaan were atau was-nya di sini untuk kalau were itu untuk I, you dan plural gitu. Plural itu artinya banyak. Berarti kan kalau plural itu kan ke they dan we gitu kan ya. Berarti artinya sih sebenarnya sama aja gitu cara penggunaannya dengan menggunakan kapan kita pakai have, kapan kita pakai has gitu. Tapi beda arti. Kalau have or has itu verb atau kata kerja, kalau was were itu adalah sebuah to be gitu kan ya. Nah, di sini kalau misalkan ya I, you dan di sini salah sih sebenarnya bukan ini. I itu nggak masuk ya teman-teman. I itu nggak masuk, tapi udah masuk you dan plural gitu di sini. Plural noun, misalkan contohnya atau kata benda yang banyak gitu. Artinya misalkan contohnya cats, cats itu artinya banyak kucing gitu. People atau orang people gitu kan. Kalau orang itu kalau sebenarnya dalam bahasa Inggris gitu ya, kan dalam bahasa Inggris itu person itu adalah satu orang gitu. Satu orang person gitu. Tapi kalau people itu lebih ke majemuk atau banyak. Jadi orang kalau dalam bahasa Inggris kan arti kata orang dalam bahasa Inggris itu bisa person dan people. Kalau person itu untuk singular atau satu orang itu, tapi kalau people itu untuk banyak orang. Jadi itulah kenapa si people ini masuknya ke plural gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang books, banyak buku. Kenapa books ini masuk ke plural? Karena di sini ada s gitu. Dicirikan dengan ada s-nya di sini, cats gitu. Nah, masuk ke plural pronoun gitu, seperti you, they, we, and cats dan you gitu kan ya. Nah, di sini kita masuk ke was. Penggunaan was ini kalau untuk singular noun ini dia bisa digunakan untuk Andi, book, dan cat gitu. Jadi untuk suatu kata yang tidak majemuk atau tidak banyak itu hanya ada satu gitu kan ya, tidak lebih dari satu gitu kan. Nah, singular pronoun ini seperti misalkan contohnya I, ada she, ada he, ada it gitu, kecuali you gitu di sini. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh dari past continuous tense. Di sini ada subjek ditambah be-nya itu ada was or were, penggunaan be-nya itu. Terus selanjutnya ada present participle. Dia menggunakan present participle. Kenapa? Karena di sini past continuous gitu kan ya. Example contohnya he was sleeping, the people were waiting. Terus gitu kalau misalkan negatifnya itu dia tinggal ditambahin was-nya gitu di sini. Ditambahin not-nya. Jadi setelah was or were-nya itu ditambah not gitu kan ya. Nah, he wasn't sleeping, the people weren't waiting. Kenapa pakai were nih si the people-nya ini? Karena dia tuh banyak gitu kan ya. The people-nya itu udah menjadi they gitu kan ya. They itu tadi penggunaan majemuknya itu dia menggunakan are, yang mana artinya ketika si are itu berubah menjadi sebuah kata lampau gitu kan ya, yang mana itu menjadi were gitu artinya apa? Dia juga si the people ini yang tadinya katanya itu berubah menjadi they, artinya dia menggunakan si to be-nya itu adalah were gitu, yaitu si bentuk dari are tapi dia itu menjadi lampau gitu kan, ngerti lah maksudnya. Selanjutnya yang ketiga ini ada interrogatif, yaitu si were or was-nya itu menjadi depan gitu kan ya, sama kayak penggunaan have or has, do or does gitu, dan termasuk juga to be itu menjadi di depan gitu kan. Was or were plus subject plus present participle di sini jadi was he sleeping, were the people waiting gitu. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya. Yang ketiga ada past perfect tense. Tadi past ini adalah sebuah lampau, perfect ini itu adalah suatu kegiatan yang sudah selesai gitu kan ya. Nah, past perfect tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi yang lainnya terjadi gitu katanya. Salah satu ciri khas dari tense ini adalah penggunaan had sebelum kata kerja. Selain itu, tense ini juga dapat digunakan untuk membentuk conditional sentence tipe 3 dan reported speech gitu katanya.
Dilansir dari Grammarly, ketika kita ingin menunjuk sebuah poin di masa lalu dan ingin membicarakan bahwa ada momen yang terjadi sebelumnya secara spesifik, kamu bisa menggunakan tense ini, gitu katanya. Nah, past tense ini dibentuk dengan verb auxiliary, had, dan past participle atau verb 3 gitu. Had digunakan baik untuk singular maupun plural subject gitu. Itulah perbedaan kapan kita pakai has or have. Jadi kan ada has or have gitu. Kapan kita pakai has or have itu kan bergantung dengan subjeknya kan. Tapi kalau misalkan bentuknya udah past perfect gitu kan ya. Nah, si had ini tuh merupakan lampaunya dari have or has-nya itu sendiri. Jadi dia menggunakan had gitu kan. Sedangkan pada past participle ini digunakan past participle dibentuk dengan menambahkan ed, en, d, t, n atau ne pada base form berupa regular verb gitu. Pada base form merupakan irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Nah, kemarin kita udah bahas regular verb dan irregular verb ya. Kalian tinggal baca aja deh di PPT sebelumnya gitu kan ya. Nah, kita masuk ke contoh dari past perfect tense gitu. Di sini ada afirmatif, yaitu yang pertama dia menggunakan tadi apa cirinya, dia menggunakan had, yaitu subject plus had plus participle gitu. Past participle atau verb 3 gitu. My brother had slept gitu. Saudara laki-laki saya sudah tidur gitu. They had come gitu. Mereka sudah datang gitu. She had not past participle. S plus had plus not was past participle gitu. My brother hadn't slept. They hadn't come. My brother itu kakak laki-laki saya itu tidak tidur. Belum tidur lah gitu istilahnya. Mereka belum datang gitu artinya. Selanjutnya kita masuk ke interrogatif, yaitu si had-nya itu jadi di depan, begitupun sama aja gitu ya kayak penggunaan tadi have or has-nya tadi. Nah, si had-nya ini jadi di depan. Had my brother slept? Apakah kakak laki-laki saya sudah tidur? Sudahkah kakak laki-laki saya tidur? Sudahkah mereka datang gitu? Jadi nggak ada di sini kapan kita pakai had, kapan kita pakai have. Kalau misalkan she itu pakai apa, they itu pakai apa, enggak. Di sini rata semua penggunaannya itu menggunakan had gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat itu atau tense yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Di sini ada past perfect continuous tense. Past perfect, past itu artinya apa? Past itu lampau. Perfect continuous itu artinya apa? Suatu kejadian yang telah terjadi tapi masih berlangsung gitu. Itu tense-nya. Itu menggambarkan tense-nya untuk secara singkatnya ya. Nah, past perfect continuous ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu. Telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Tense ini memiliki nama lain sebagai past perfect progressive tense gitu. Dilansir dari Grammarly, banyak orang yang masih keliru dengan present perfect continuous yang menjelaskan mengenai aksi yang terjadi di masa lalu, namun masih terjadi sampai sekarang. Sesuai dengan namanya, mengandung past. Past perfect continuous ini merupakan sebuah kejadian atau aksi yang dimulai di masa lalu, terjadi di masa lalu, dan juga selesai dalam periode waktu di masa lalu. Secara sederhana, kondisi yang dirujuk dalam penggunaan tense ini harus sudah selesai gitu. Jadi penggunaannya itu sudah selesai gitu kan. Kan tadi perfect continuous-nya ini tuh telah terjadi tapi masih berlangsung gitu. Tapi kita tuh menggambarkannya menggambarkan itu sekarang gitu. Yang terjadi pada masa lalu gitu. Jadi ini tuh seharusnya udah selesai gitu. Jadi terjadi di masa lalu gitu kan ya. Tapi pada saat di masa lalu si kejadiannya itu tuh berlangsung gitu, udah berlalu tapi masih berlangsung gitu. Tapi itu terjadi, si berlangsungnya itu tuh terjadi di masa lalu. Maka dari itu secara garis besar si past perfect continuous ini tuh udah selesai gitu kalau kita bicarakannya tuh sekarang gitu kan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi daripada kita pusing, jadi past perfect continuous ini tuh dia itu terdiri dari auxiliary verb, had dan had been, dan present participle gitu.
Nah, kita masuk ke contohnya ya, daripada kita pusing. Di sini contohnya ada as plus had plus been plus ing plus atau penggunaan dari present participle gitu. Lia had been walking gitu. Jadi sedang berlangsung gitu. Jadi sudah berlangsung tapi jadi gimana ya? Maksudnya si Lia itu dulu, jadi misalkan ya 2 tahun lalu Lia itu sedang jalan kaki gitu kan ya. Dia itu si jalannya tuh sedang berlangsung si jalan kakinya, tapi kita sedang menceritakannya tuh sekarang gitu. Itulah yang disebut sebagai past perfect continuous tense. Jadi kita menceritakan suatu kejadian di masa lalu yang sedang berlangsung gitu pada saat itu gitu. The laborers had been working. Pada apa namanya? Pada para laboran atau kayak misalkan orang-orang yang bekerja di laboratorium itu sedang bekerja gitu, sedang bekerja. Itu tuh tapi menggambarkan di masa lalu gitu. Nah, tadi kalau penggunaan negatif di sini kita tinggal nambahin not setelah had gitu kan ya. Lia had not been walking gitu. Lia tidak pernah jalan gitu kan ya. The laborers hadn't been working. Para pekerja laboratorium tidak pernah belum pernah lah gitu, maksudnya belum pernah bekerja gitu. Nah, interrogatifnya di sini atau ini salah, maksudnya ini kata tanya ya, harusnya pertanyaan. Had plus as plus been. Nah, kita ganti aja deh di sini ya, salah maksudnya. Ini kata tanya harusnya. Nah, itu. Nah, jadi si had-nya itu jadi dipindah ke depan. Had Lia been walking? Had the laborers been walking? Apakah Lia itu sedang berjalan? Apakah Lia itu sedang apakah mereka sedang bekerja? Laborers itu kita ganti jadi mereka aja lah ya, daripada pusing para pekerja laboratorium gitu. So this is the last topik that our discussing about today gitu ya. Next kita akan membahas mengenai ini future tense gitu kan. Semoga kalian enjoy gitu ya sepanjang video gitu. Selain enjoy, kalian juga paham. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanyain di Google Form yang nanti akan disediakan. Terima kasih pada semuanya yang udah menonton sampai akhir. Semoga kalian paham. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, see you on the next meeting. Okay, bye bye.